Jadi gini teman-teman, untuk masalah Pi Network, basically adalah yang harus dipahami apa itu Pi Network. Kuncinya yang pertama itu adalah kita diperkenalkan Pi Network ini, artinya kita harus tahu Pi Network itu apa, kan gitu dasarnya ya. Kita dikasih tahu sama orang dulu itu beberapa tahun ke belakang, ini ada aplikasi loh Pi Network namanya, kemudian kita install, kita download, kita pelajarin. Tapi tok cuman sebatas itu ya, kita nggak bakalan menambah pemahaman ini project apa, kan gitu. Nah ini kita berbicara bagi yang memang basically tidak ada di pengalaman di dunia kripto sebelumnya. Apakah dia seorang trader atau bukan, ya trader ya trader, artinya kan begitu. Tetapi kalau untuk sebagai pionir itu kan pemula, artinya penambang yang betul-betul di awal posisinya. Itu juga tidak semua orang, walaupun dia seorang trader tapi belum tentu dia punya pengalaman sebagai penambang ikut di awal project, kan belum tentu juga. Banyakan kan yang sudah jalan itu airdrop, kan seperti itu ya. Nah jadi pahami dulu apa itu Pi Network, sebetulnya itu kuncinya teman-teman. Nah apa itu Pi Network, ada judulnya seperti itu ya. Nah itu pahami dulu betul-betul. Jadi bagaimana projectnya. Project ini kan ada white papernya. Nah, langkah di white paper di video saya sebelumnya ada khusus fokus membahas white paper 3 part juga, part 1, part 2, part 3. Itu ada white paper. Kemudian kita pahami roadmap-nya. Roadmap-nya ini kita harus paham. Tahun ini tanggal bulan berapa akan dilaksanakan apa dan lain sebagainya, itu semua sama. Bahkan G20 selama 1 tahun mereka itu ada roadmap, bulan ini ketemu untuk apa, C20, yang besok T20 atau W20, itu ada roadmapnya seperti itu teman-teman. Jadi nanti di puncak per 2 hari ini terakhir itu mereka akan menyimpulkan, mengambil kesimpulan dan surat keputusan, karena presiden GDP ini kan Jokowi ya, seperti itu. Jadi ada roadmapnya, setiap project itu ada roadmapnya, itu yang harus dipahami. Kemudian tujuan diciptakan Pi Network ini apa sih sebenarnya? Nah ini yang missnya, ini yang banyakan miss dari tujuan aja udah berbeda asumsi dan berbeda paham ya, terlebih menyangkut dengan orang-orang yang memiliki kedudukan. Mereka artinya keseharian itu tidak ada waktu untuk memikirkan masalah urusan project-project seperti ini, karena mereka lebih kepada apa? Lebih kepada kewajiban mereka, pekerjaan mereka, apakah itu pihak pemerintah dan lain sebagainya. Itu ya sulit gitu loh. Saya sih melihat itu, mereka tuh udah nggak ada waktu untuk yang namanya project seperti ini dan lain sebagainya. Mereka memikirkan ya program mereka, kan gitu. Wajar kalau di sana misunderstanding dari sejak tujuan pun, white papernya pun mereka mungkin banyakan nggak pernah baca, roadmapnya juga sama, kan gitu ya. Jadi ya wajar lah hari itu. Jadi bukan sebuah perkara, tapi itu adalah sebuah yang memang realita, kenyataan seperti itu. Jadi bukan sebuah permasalahan teman-teman ya. Tapi kita yang harus paham itu yang di segi tujuan ya. Kemudian memahami manfaat jangka panjang. Nah kita juga harus memahami proyek ini jangka panjangnya seperti apa. Tidak semua pionir bisa mengerti dan membaca ini proyek jangka panjang atau tidak. Ciri-cirinya jangka panjang itu bagaimana, dasarnya, landasan teori daripada ini bisa dikatakan jangka panjang itu apa dan bagaimana. Itu juga harus betul-betul kita gali terus teman-teman. Gitu. Jadi nggak asal ini paling juga begini, paling juga 2 bulan lagi hilang, 3 bulan lagi lah ya. Itu karena rata-rata golongan orang yang tidak paham ya. Itu untuk masalah pemanfaatan, kita harus paham manfaat dari proyek ini jangka panjangnya apa dan bagaimana, buktinya apa, itu loh. Jadi bisa dikatakan jangka panjang, apa buktinya, terus apa landasannya, itu yang harus kita cari, itu yang harus kita gali. Kemudian selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Nah, ini mendukung nggak buat jangka panjang teknologinya? Teknologinya itu bener nggak, asli nggak, ada nggak di kenyataan? Jangan hanya modal cuap doang, tapi di fakta kenyataannya belum ada tuh teknologi, belum bisa dimanfaatkan, manfaatnya nggak jelas, tujuannya nggak puguh tuh dari teknologi. Udah ada, belum lahir teknologi itu dipakai, kan seperti itu. Nah, yang kita tahu adalah ini blockchain dan Web3. Oke lah, Web3 itu baru, tapi blockchain ini kan sudah lama teman-teman, dari 2008. Penggadangannya 2009, 2010, 2011, kemudian terus seperti itu ya. Artinya blockchain ini dilahirkan sudah lama tentunya, namun namanya evolusi teknologi itu udah pasti ada setiap saat. Terlebih memang di mana CEO kita ya, Nicholas ini adalah memang di bidangnya, dia fokus di smart contract dari dulu.
Dari tahun 2008, 2006 bahkan itu beliau mengatakan bahwa saya concern di smart contract, bagaimana ini mendesain, bagaimana ini mendalami, memahami ilmu smart contract kan gitu. Ya, jadi yang kita lihat teknologi yang digunakan. Ini salah satu basic di mana agar kita pemahamannya tidak menyimpang, artinya tidak menilai sebuah proyek itu wah ini akan bermasalah gitu. Sebuah proyek wah ini akan tersandung dengan hukum, wah ini akan begini dan sebagainya, tapi kita sendiri yang menjalankan nggak paham seutuhnya, akhirnya kita mudah terseok-seok gitu loh. Nah kemudian selain daripada teknologi, kita juga tahu siapa CEO-nya. Ini kan kita harus mengerti, kita ikut sesuatu, ikut komunitas atau ikut sebuah perusahaan, kita tahu bosnya siapa. Kita melamar kerja, oh bos kita si Anu. Oh kita melamar kerja di sini, kita bosnya, kita daftar kuliah di sini, rektornya siapa? Mau sok kuliah bertahun-tahun rektornya nggak kenal, kan gitu. Emails will have been sent. In fact, people send an estimated 145 billion emails worldwide every day. CEOs and other top executives usually have personal assistants to handle all the tasks. And some of it has important tasks. But the more time reading may mean less time doing. And they seem trivial, but they really hold us back. CEOs and top execs have their own solution, personal assistants who dig through emails for them. Managing that onslaught. But what about the rest of us? I'd really like to push on. This team of 3 from Stanford's computer science department came up with one solution: Email Valet. The test version used Gmail. It's a program that connects you with professionals online who become your remote assistants. They go through your emails, find the tasks, and put them into a list with the original emails just to the left. But first, like you hand your keys over to a valet, you'll have to hand over your password. The group decided to test the idea. Would people give strangers access to their emails? We actually validated that it was indeed a crazy idea. PhD student Nicholas Kokolis says of the 600 people surveyed, less than 4% said they'd be willing to give up their passwords. People like Stanford Business grad student and study participant Anish Patel. I think privacy is an issue. But he changed his mind after the 10-day study. Email Valet has a feature built in where you can restrict what the assistant sees. You can blacklist out anything that contains particular keywords like bank or password or credit card or anything. They also built in a tracking feature. We actually keep track of what the crowd worker has done. Patel said those measures, plus cutting the headache of reading countless emails, made this program well worth it, especially because he said computer-driven email help programs fell flat for him. I'd experimented with a few of them. Like, honestly, none of them ever seemed to really stick for me. In the group study, Kokolis says Email Valet doubled productivity compared to those who tried to manage tasks in emails by themselves. How much would you have to pay? It's estimated the total comes in at less than $2 a day, or $60 a month. That compared to a $3,000 per month salary of a real executive assistant. So what got Kokolis started on Email Valet in the first place? The idea came after creating a social media gaming platform. We were measuring how much time people spent playing the games. The total, more than 1 billion minutes, translated to 8-hour workdays. That is about 2,000 years. With services like Email Valet, he's hoping to give people time back. Fewer emails. And have more time to play more games. Now, as for the cost of all that, Email Valet creators say it would be less than $2 a day. It is still in the very early stages. They're hoping a company will see the potential for doubling this productivity and pick up the project. Jess and Raj. How do we sign up for that again? Very interesting, isn't it? All right, thanks, Stephanie. Let's bring in our chief meteorologist, Jeff Berneri. Happy Friday night to you. Yeah, you too. As your By the time I finish this sentence, about 20 million emails will have been sent. Project itu termasuk golongan penting juga bahwa ini ataupun memang tidak personal, organisasinya kita tahu. Organisasi apa yang membuat project ini? Ini resmi, nggak terdaftar, nggak bagus, nggak sudah ada hasilnya belum sebelumnya? Apa track recordnya? Itu kan harus kita pahami juga. Nah itu banyak juga yang nggak mengenal Nikola siapa, teknologi blockchain itu apa, ya wajar. Jadi simpang siur di sekarang akhir-akhir ini udah heboh kemana-mana. Akhirnya banyak inilah seperti yang rame itu bahasa-bahasa singkatan BBD, apa itu BBD? Ya saya nggak mau menyebut lah artinya singkatannya, pokoknya BBD. Ya jadi itu apa artinya ya? Jadi kita mengeluarkan statement, kita mengeluarkan pemahaman itu harus sesuai dengan data fakta.
Jadi nggak bisa kita hanya katanya, ini loh katanya, dan katanya pun kita harus gali. Kalaupun memang berdasarkan si Anu atau si A, atau mungkin dari media ini segala macam, ya kita harus cek-recek juga. Itu valid nggak, bener nggak, jangan-jangan. Kan media juga banyak yang hoax teman-teman. Kan gitu. Jadi kita yang harus menyaring. Gitu loh. Jadi sangat disayangkan yang apa namanya, ya memang ya ada hitam ada putih, wajar lah di kehidupan kita itu seperti itu. Jadi ketika kita memang mendukung daripada proyek ini dan memahami proyek ini, ada juga yang tidak memahami dan tidak mendukung, bahkan mencibir kan gitu. Ya kaum BBD misalkan, ya wajar karena memang nggak paham. Tidak ada yang membuka paradigmanya, tidak ada yang membuka pemahamannya, itu wajar. Jadi ya sudah gitu, itu pemahaman mereka kan gitu. Nah kemudian untuk menyangkut masalah perizinan operasional daripada lembaga pembuat proyek, yaitu Pi Network di sini. Di video saya sebelumnya juga saya sudah bahas, udah saya keluarkan di sana buktinya, bukti pendaftarannya di California sudah ada di video saya sebelumnya kok. Masalah perizinan di sana, di video yang membahas masalah regulasi. Ada 3 part 1, part 2, part 3. Tapi saya lupa itu di part berapa ada membahas tentang ini. Jadi di negara California sudah ada yang terizin namanya Cheng Dao Fan. Dan di sana ya teknologi yang didaftarkan adalah social chain. Ya, bukan blockchain tapi social chain. Teknologi yang digunakan memang blockchain. Arahnya kemana di sana ada gitu loh. Jadi pada prinsipnya kita coba cek and dicek. Kalau memang misalkan masih ragu dengan proyek atau perusahaannya, perusahaannya dulu cek dulu ada di negara mana. Tapi tidak bisa kita serta-merta mengatakan perusahaan itu ilegal, sementara yang mengatakan kita di sini Indonesia, perusahaannya di Amerika, kita bilang ilegal di sini, pengaruh nggak? Ya nggak pengaruh. Lawang legalnya di sana kok di Amerika, ya di kita tetap ilegal, wajar, sama kan gitu. Jadi nggak masalah. Ya memang betul ilegal di kita, tapi kalau untuk di sana legal. Gitu, karena perizinannya di sana. Itu untuk company, itu yang harus kita pahami. Jadi semua perusahaan, semua proyek yang yang memiliki proyek-proyek yang memang effortnya buat masyarakat banyak, yang menyangkut komunitas, yaitu salah satu yang harus kita cek juga gitu loh. Gitu. Kecuali kalau perusahaan di kita memang itu lain urusan, itu pembahasannya pasti menyangkut dengan perizinan regional negara kita, kan gitu ya. Perizinan operasional di negara tersebut tentunya itu harus tahu juga tetap, walaupun di luar bukan di kita, tetap perizinannya kita harus tahu, kan gitu. Bener nggak di sana berizin atau tidak? Kalau di sana pun tidak berizin ya hati-hati juga. Buat apa kita percaya? Udah mah di luar nggak berizin lagi, itu kan begitu. Kemudian setelah memahami itu semua teman-teman ya, jadi barulah terjemahkan, tarik kesimpulan ketika proyek itu berjalan di negara kita. Karena ketika ya seperti sekarang lah contohnya, Pi itu kan berjalan di negara kita ya. Jadi yang harus dilihat ketika proyek itu berjalan di negara kita, itu merugikan nggak proyeknya? Nah merugikan nggak? Kemudian pengaruh negatifnya kepada rakyat kita ada nggak proyek ini? Kalau memang dirasa tidak merugikan, tidak berpengaruh negatif ke rakyat kita, so what problem? It's no problem, man. Gitu. Jadi, misalkan contoh ya. Artinya Pi Network ini tidak ada yang namanya, dan ini bukan kelasnya perusahaan investasi. Jadi harus dibedakan teman-teman ya. Harus bisa membedakan mana yang memang perusahaan investasi, mana yang bukan. Ini yang sering salah kaprah orang-orang. Jadi dibilang investasi. Apa yang diinvestasikan? Kita hanya investasi kuota, itu pun kemauan kita menjalani proyek ini. Baterai yang dicas, hanya klik sehari 1 kali 24 jam, nggak ada yang dirugikan. Kita free di sini. Makanya selalu, kenapa masih layak dikatakan gratis? Karena kita nggak keluar modal fiat gitu loh teman-teman. Bang nggak gratis ya, Pak bilang. Ini lowong pakai kuota, ini ngecas handphone dan lain sebagainya. Waktu juga betul. Tetapi kita mengikuti itu tujuannya apa? Kan gitu. Ketika kita mengetahui tujuan daripada proyek ini, manfaat dari proyek ini, lah kalau memang nggak mau dirugikan ya nggak usah gabung, kan gitu. Nggak usah mempermasalahkan juga, karena nggak ikutan. Nah yang mempermasalahkan, yang ikutan lebih gila lagi. Udah mau ikutan tapi mempermasalahkan, ya udah mendingan nggak usah ikutan, kan gitu. Itu teman-teman ya. Jadi saya pikir lucu kadang-kadang orang ini ikut tapi mempermasalahkan. Kalau mau ikut nggak usah mempermasalahkan, ikut aja sampai titik darah penghabisan. Itu kan sampai titik
sampai ketemu mainnet intinya kan gitu. Kita yang dikejar kan ujung-ujungnya tetap mainnet. Semua orang juga ya realistis lah. Setelah mainnet namanya jaringan utama dibuka, yang dicari apa sih kalau bukan cuan kan gitu. Nggak munafik, semua orang butuh. Nah tapi maksudnya ketika prosesnya ini kita yang harus pahami dan pelajari, Mbok, ya tolong gitu loh. Artinya kita sebagai pionir tuh apa namanya ya, kembali ke kita lah. Intinya kita mau mendalami sejauh mana, kita coba pahami, pelajari. Tetapi ini yang saya lagi-lagi saya katakan di video saya sebelumnya juga, memang ada sebagian orang, memang tidak semua sih, sebagian orang yang merasa dia mungkin punya basic, dia mungkin punya pengalaman, dia mungkin punya wawasan dan lain sebagainya, akhirnya mengeluarkan statement atau menjudgment hal-hal yang pada prinsipnya justru malah di luar koridor project ini. Ada juga ya, jadi makanya saya juga ini kan sama teman-teman sharing ya, artinya sharing itu berbagi pikiran. Kalau ada, saya selalu di video saya selalu utarakan ke teman-teman, kalau saya ada salah, yuk silahkan di komentar, benahi, benerkan, betulkan, karena saya nggak mau gitu loh, nggak mau nanti saya salah dibiarkan, jadi nggak ada perbaikan buat saya kan gitu. Nah tapi ada juga sebagian orang yang di sana bla 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 A sampai Z, tetapi ketika ini dia nggak bisa. Ini ada juga, banyaklah orang yang intinya banyak yang belum paham tapi seolah-olah sudah paham, akhirnya pemahamannya salah. Ini yang saya sangat sayangkan gitu teman-teman ya. Nah terkait juga masalah coba kita ke masalah regulasi di negara kita ini, memang saya ulas lagi akhirnya ya, mau nggak mau ya teman-teman ya, maaf juga ya kalau yang sudah nonton video saya sebelumnya tentang regulasi. Oke lah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Untuk pasal nomor 11 ya tahun 2008 ya, nomor 11 tahun 2008 ini kan isinya adalah setiap orang berhak ya, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggaraan sertifikat elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Kemudian ayat keduanya, penyelenggaraan sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Artinya kalau untuk masalah penggunaan elektronik memang sudah diatur. Kita berhak kok menggunakan ya. Ketika memang itu ada di Play Store sudah ada perizinan tertentu ya, sudah ada legalitas tertentu, aplikasi itu boleh kita gunakan. Ya di negara kita juga banyak di Play Store kita bisa unduh apa, aplikasi apa, kita butuh apa, itu diperbolehkan. Artinya sudah ada peraturannya. Nah, tetapi di sana juga ada juga Undang-Undang Nomor 7 2011. Ya, Nomor 7 2011 ini kan mewajibkan pengguna rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Ini untuk masalah pembayaran aja sih sebenarnya. Untuk masalah pembayaran, menyelesaikan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang. Nah, pemahaman ini jangan dicampur adukan kalau menurut saya ya. Di sini yang dilakukan dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, katanya gitu. Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 disebutkan bahwa aset kripto atau kripto aset ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi kalau masalah urusan pembayaran, tolong teman-teman ya, tolong bisa dipahami, pembayaran itu rupiah, ngerti nggak? Pembayaran di negara kita rupiah, nggak usah main ganti-ganti dengan yang lain lah. Kita cintai rupiah kita, gitu loh. Ya kita cinta negara kita berarti cinta rupiah kan gitu. Justru kita bagaimana caranya mengangkat supaya rupiah ini punya nilai tinggi. Bagaimana caranya supaya di bursa efek itu rupiah ini menguat kan gitu. Supaya apa? Supaya negara kita maju. Nah, kalau masalah urusan kripto, kemarin di video saya membedakan loh antara Bitcoin, Pi Network dengan kripto. Saya membedakan tiga hal tersebut. Pemahamannya saya pecah. Karena kenapa? Karena banyak yang memahami menyamaratakan Bitcoin ya kripto, kripto ya Bitcoin, Pi Network ya kripto, kripto ya Pi Network kan gitu. Jadi campur aduk gitu loh. Sementara yang mengatakan itu sendiri tujuan, barometer, kemudian support-nya, maksud dan refleksi ke depannya seperti apa dari ketiga itu tidak coba untuk dipahami gitu loh. Nah, jadi kalau untuk masalah peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 itu jelas kripto itu sebagai aset komoditi.
Seperti itu. Itu pun, ingat, nah ini kuncinya, itu pun kripto yang sudah ada di bursa dan terdaftar di bursa berjangka, diperdagangkan. Pertanyaan saya, Pi Network udah diperdagangkan belum? Kan belum. Gitu loh. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Nggak ada, nggak masuk dan bukan ranahnya. Gitu ya. Kalau untuk menyangkut ke masalah peraturan Kementerian Perdagangan. Karena kenapa mereka itu meninjau daripada yang sudah berjalan. Ada value tukar di sana yang sudah disahkan, yang sudah ditentukan karena sudah masuk ke ketetapan sebagai komoditi. Gitu loh. Nah sekarang Pi Network belum masuk teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Satu ya itu. Yang kedua adalah ketika kita berbicara masalah koin Pi Network itu sendiri dipermasalahkan, misalkan nggak ada izin, ilegal dan lain sebagainya. Ingat teman-teman ya, sesuatu yang dijadikan pidana itu dari segi finansial ataupun dari keuangan elektronik atau apapun itu yang menyangkut hubungannya dengan value keuangan lah artinya ya. Kalau memang ini dianggap Pi Network ada value, pertanyaan saya itu menjadi masuk ke ranah hukum kalau memang ada pelaporan dari masyarakat yang dirugikan dengan adanya Pi Network. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Ada nggak masyarakat yang dirugikan? Nah sekarang misalkan ada laporan yang sok-sok datang lapor dirugikan. Sekarang tanya yang dirugikannya apa? Yang dirugikannya apa? Selama berapa banyak yang dirugikannya? Kuota. Kalau hitungan kuota 0,000 KB per hari dikali selama ada Pi Network juga paling cuman berapa ratus ribu sih? 100-200 ribu paling. Kalau disatuin digabung-gabung. Banyakan apa? Banyakan nonton YouTube kan? Gitu. Karena memang yang saya tahu akses daripada aplikasi Pi Network ini sendiri nggak besar. Gitu. Jadi nggak ada. Artinya ketika pun memang ada pelaporan ini kan sebetulnya ditanya lagi, itu harus ada orang yang dirugikan. Hukumnya memang seperti itu di negara kita. Kalau memang tidak ada yang dirugikan, ya what's problem, gak ada masalah. Nah, kalau untuk masalah urusan pemerintah kita, ya misalkan mau nyabut artinya aplikasi dari Play Store. Kalau buat saya pribadi gagal paham, karena kenapa? Kalau dicabut dari Play Store artinya dari seluruh dunia dong. Ya nggak bisa, karena memang Play Store ini kan aksesnya di beberapa negara. Gitu loh, kecuali hanya akses daripada regional kita doang. Kalau untuk sampai ada isu, katanya nanti akan dilaporkan, kemudian akan mengajukan ke Play Store, ke Google mau mencabut aplikasinya, kecuali dulu PTube, iya karena perusahaannya di Indonesia. Aplikasi-aplikasi negara Indonesia, itu mudah untuk otoritas Indonesia untuk mencabut itu. Tapi kalau ini Pi Network yang memang notabene perusahaannya di Amerika mau nyabut dari sana, sementara yang nyabutnya Indonesia, ya nggak bisa teman-teman. Gitu loh. Karena memang dibutuhkan di negara lain juga. Jadi nggak bisa asal ya. Jadi kasarnya gini, kita harus memahami, kendati pun memang ini ada tindak lanjut dari pemerintah, ya kita ikuti. Kita mau seperti apa, nggak bisa seperti apa-apa. Kita kan warga negara, kita harus patuh hukum. Dan ini yang saya bilang salah mengartikan daripada yang tadi pertama saya bilang tidak memahami Pi Network, teman-teman. Baik itu pionir ataupun mungkin dari pihak beberapa orang di kepemerintahan, karena mereka sibuk tentunya, tidak ada waktu lah buat memahamin kayak gini. Nah, kalau saya sarankan justru memang baiknya mungkin mereka juga nanti lama-lama mempelajari. Pihak pemerintah orang-orang pintar kok. Ya saya percayalah di sana dipelajari kok nanti. Karena dulu yang saya tahu ketika PTube pun kan sama. Di mereka itu betul-betul mendalami. Ini aturannya gimana, proyeknya bagaimana, langkah ke depan bagaimana, ya sistemnya bagaimana, itu dipelajari betul-betul. Nggak bisa asal tutup aja. Jadi pemerintah pun nggak asal gitu loh. Termasuk ini juga sama, Pi Network mereka pasti pelajarin. Dengan adanya ini hikmahnya akhirnya pemerintah mempelajari. Gitu aja, ambil positifnya aja.
Ya kita tunggu hasil aja. Karena kenapa? Karena walau bagaimanapun kita adalah warga negara. Yang megang kendali pemerintah kita ya orang-orang di sana, di atas sana. Gitu. Tapi sebagai pionir kita harus mempelajari dan memahami dan mendalami agar apa? Tidak terseok-seok nantinya. Jadi ketika ada permasalahan, celah permasalahannya, titik permasalahannya kita tahu, di sini. Gitu, ya. Jadi artinya ada beberapa memang yang tadi saya sebutkan undang-undang yang menyangkut daripada aset kripto ya ketika berhubungan dengan peraturan Kementerian Perdagangan ya yang nomor 99 tadi ya. Adapun masalah fisik ya, fisik aset kripto ya. Jadi fisik aset kripto ini ya kita teman-teman kalau kita pahami untuk kita perhatikan ya, untuk kita perhatikan yang pertama prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah ini juga sumbernya yang saya ambil. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk memperoleh harga yang transparan. Jelas, ini berarti artinya sudah ada tata kelola perusahaan yang baik memperoleh harga yang transparan. Itu kalau memang misalkan ya Pi Network ini ada di Amerika dan sebagainya. Ini berhubungan di sana. Gitu loh. Jadi ada prinsip-prinsip tata kelolanya. Nah, itu akan dipelajari, yaitu berhubungan dengan project ini, Pi Network ini tata kelolanya seperti apa? Ekosistemnya seperti apa? Ada nggak utilitasnya kan gitu. Kemudian poin yang kedua, tujuan pembentukan pasar fisik aset kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan. Ini jelas sudah lolos banget Pi Network karena kita sudah penuh banget utilitas, ekosistem udah jalan. Ketika berhubungan dengan poin 2 ini, tujuan pembentukan pasar fisik, itu udah jelas banget. Masa yang nggak didukung? Kan ini aturannya ada. Ini pemerintah yang buat loh. Kan gitu ya. Jadi kita santai aja. Artinya ini udah masuk. Di sini udah lolos. Kita punya banyak utilitas. Ekosistem udah jalan. Dan juga membantu masyarakat Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi selalu aja. Kepastian hukum jelas. Kalau urusan kepastian hukum, kalau secara lembaga di sana di Amerika Pi Network ini sudah jelas legal, sudah jelas disetujui, sudah jelas diutamakan di sana, kan gitu. Kalau untuk kepastian hukum di sana, tapi kalau untuk kepastian hukum di sini jelas-jelas kalau belum masuk bursa kripto dan belum diakui oleh negara kita, tetap masuk kategorinya kategori ilegal, tetapi tidak bisa dijegal begitu saja. Artinya tidak bisa diblok begitu saja. Ada aturan mainnya, ada adabnya lah kasarnya kan gitu. Kemudian nomor 4, perlindungan pelanggan aset kripto. Nah ini perlindungan pelanggan aset kripto. Kita pelanggan bukan kita pionir. Kita pembeli bukan kita investor bukan. Ini yang dibilang perlindungan pelanggan aset kripto itu di bursa. Orang yang mau berminat membeli. Lah kan di awal kita udah jelas bahwa Pi Network ini nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dijadikan uang fiat, itu udah jelas. Nah ketika pemerintah paham itu, ya sesuai sudah dengan aturan kita, sesuai sudah dengan hukum kita, gitu loh. Makanya kan saya bilang pahami dulu aturan mainnya project Pi Network seperti apa, gitu loh teman-teman ya. Kemudian nomor yang 5, memfasilitasi inovasi, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan. Jelas. Fasilitas yang disediakan oleh core team itu apa? Pertumbuhan, perkembangan kegiatannya bagaimana? Ada Pitogo, ya. Ada beberapa macam aplikasi yang memang udah the best 10 of hackathon. Ada 10 yang terbaik hackathon. Itu udah jelas persiapan. Jadi kendati pun ada apa-apa, itu yang 10 menjadi salah satu bukti, teman-teman. Begitu. Jadi kita memahaminya nggak asal katanya dan katanya kan gitu. Nah, sekarang untuk jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Nah, ini salah satu jenis yang bisa diperdagangkan. Kita berbicara yang udah masuk bursa dulu deh. Berbasis distributed ledger technology. Kita basis ledger teknologi bukan? Ya jelas. Terbarukan lagi. Pi Network kan gitu lah. Ini berbasis. Nah, di sini diakui di peraturan pemerintah ini kan. Kemudian yang kedua, berupa aset kripto utilitas, utility kripto atau aset kripto beragun aset. Crypto back asset. Nah di sini perkaranya itu sudah jelas Pi Network banget. Karena kenapa? Kita utilitas udah banyak banget, Bapak, Ibu, yang saya hormati. Ini udah jelas Pi Network itu utilitasnya banyak, ekosistem udah jalan loh, gitu loh. Dan ledger boleh dicek, explore-nya boleh, transaksi sudah berjalan. Jadi WhatsApp, my bro, nggak ada masalah. Gitu loh. Kalau untuk masalah tim BBD biarkan saja, mereka nggak ngerti,
Kan gitu. Ini udah aset kripto, udah jelas utilitasnya udah sesuai dengan peraturan kita. Telah memiliki hasil penilaian dengan ini nomor 3 ya. Telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Itu udah lewat sama Pi Network yang ditetapkan oleh Bapepti dengan pertimbangan. Nah, proses ini yang ditetapkan oleh Bapepti itu penerapan lain ketika aset kripto itu sendiri sudah ada di bursa dan mau diperdagangkan. Diperdagangkan di mana? Artinya di bursa kripto. Bursa kripto itu kita bisa cek di mana saja, di exchanger yang paling mudah. Exchanger apa aja sih? Ada toko kripto, ada Indodax, ada rekeningku, ada juga apa di sana? Banyak lah artinya. Nah, itu yang diperdagangkan. Nah, sekarang pertanyaannya, toko kripto, Indodax, rekeningku berizin belum? Oh, sudah berizin. Ya berarti kalau sudah berizin, dia mempertanggungjawabkan aset yang dia perjualbelikan kripto di dalamnya. Termasuk nanti ketika ada di toko kripto atau di Indodax atau di rekeningku, Pi Network ini artinya sudah legal, nggak bakalan ada masalah, kan gitu. Gitu. Jadi kita coba pahami. Nah, sekarang mempermasalahkan apa lah, wong memang betul kok. Kalau dibilang ilegal, ya memang ilegal kalau untuk di negara kita saja. Tapi bukan serta-merta asal ditutup. Gitu loh. Karena nggak masuk ranahnya. Gitu loh. Nggak bisa asal. Kecuali kalau memang ada investasi dana. Rupiah masuk nih. Per member masuk berapa? 5 juta. Oke, jebret masuk 5 juta. Akhirnya apa? Belum ada hasil udah 3 tahun. Lah ini gratis kok. Mau klik cuma sehari satu kali 24 jam gitu loh teman-teman. Ya. Gitu. Jadi artinya kita memahaminya nggak sepotong-sepotong. Nah, nilai kapitalisasi pasar ya atau market cap itu harus juga terlihat ada nggak di market cap nantinya. Nah, makanya walaupun memang nanti Pi Network ada di market cap, nah hitungannya berarti yang saya bilang memang Pi Network ini masuk kripto juga. Tapi nantinya Pi Network ini tujuannya adalah jadi apa selain daripada kripto. Kalau hanya kripto saja kan berarti 100% terpengaruh dengan volatilitas pasar. Nah, sedangkan ini kalau untuk masalah urusan market, utilitas punya sendiri banyak. Ekosistem jalan sendiri. Kalau memang tujuan daripada core team untuk apa namanya yang dibilang monetary global, ya bukan hanya sebatas di ruang lingkup kripto saja, teman-teman. Gitu, ya. Kemudian selanjutnya, masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar di dunia yang tadi sudah saya jelaskan, pahamlah. Memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industri informatika, dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika, digital talent. Ini udah masuk banget semua, jadi nggak ada masalah. Memiliki manfaat ekonomi, jelas dong. Seperti perpajakan, iyalah, karena kripto nanti dikenain pajak. Kalau misalkan ada kita punya Pi Network, Pi Coin di mana? Di apa namanya? Di toko kripto atau Indodax, nanti dikenain pajak. Kita sebagai customer menukarkan di sana itu kena pajak. Kan gitu. Ya no problem, gak masalah, masuk. Tapi itu nanti setelah masuk bursa. Kalau sekarang apa yang mau dipermasalahkan? Mainnet aja belum, kan gitu. Jadi slow but sure saja teman-teman ya. Gitu. Kemudian menumbuhkan ekonomi digital, jelas. Sangat menumbuhkan ekonomi digital kalau untuk Pi Network. Kemudian industri informatika, jelas. Ini industri informatika. Cheng Daupan itu ahli informatika. Gitu teman-teman. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Ini sesuai semua kok. Saya dari awal juga melihat bahwa Pi Network itu sesuai dengan regulasi Indonesia. Sangat-sangat sesuai. Telah dilakukan penilaian resikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, ini juga justru ada di aturan Pi Network. Ini justru yang dilawan sama Pi Network. Ada di white papernya. Jadi untuk masalah pencucian uang, terorisme, dan lain sebagainya, itu diantisipasi jauh-jauh hari di white paper. Ada. Makanya kalau teman-teman mau coba analisa white paper, itu diterjemahkan dulu ke Indonesia, lalu baca pelan-pelan. Diartikan sendiri. Itu ada kok, pembahasan ke arah sini pun ada. Bagaimana itu menghindari terorisme di setiap negara, ya pencucian uang dan sebagainya, itu ada di white paper. Jadi no problem, gak ada satupun problem yang mampu memblok atau mendiskreditkan daripada Pi Network ini sendiri, karena sudah lengkap, semua sesuai teman-teman. Gitu ya. Jadi
Mohon maaf ini saya kali ini agak panjang karena supaya lebih jelas gitu ya isi daripada maksud yang saya sampaikan, supaya teman-teman yuk sama-sama ingatkan yang lain, kasih tahu yang lain bahwa jangan terlalu mungkin ya ini kan sharing, barangkali pemikiran saya masuk, kalaupun nggak masuk abaikan. Jadi maksudnya mungkin ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman, jadi tidak asal terpengaruh dengan orang lain karena tanpa adanya bukti dan fakta. Nah, ini saya udah kasih tahu nih fisik daripada peraturan-peraturan di pemerintah ya, beberapa poin yang saya berikan tadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kemudian ada beberapa pertanyaan ya, ini menarik, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Kata gini, jika Pi mahal siapa yang akan bayar bang? Kalau jika harga Pi koin itu tinggi, siapa yang mau bayar perkaranya itu? Nah ini saya sih kategorikan ini orang belum paham gitu. Jadi ya saya nggak mau jawab kalau begitu karena panjang teman-teman ya. Karena jawaban saya kalau walaupun pertanyaan pendek, jawaban saya udah pasti panjang. Begitu. Jadi gini, simple aja. Jawabannya adalah utilitas dan ekosistem yang bayar. Ya, jadi teman-teman silakan artiin itu. Jadi utilitas dan ekosistem yang bayar. Nah, karena ini akan panjang lagi teman-teman. Jadi yang bayar utilitas, apa aja utilitasnya, dari negara mana aja. Dan nanti kerjasama Pi Network itu dengan siapa aja, ekosistemnya jalan nggak? Karena memang ini utilitas dan ekosistem ini yang saya bisa katakan ini adalah salah satu underlay-nya. Jadi underlay Pi Network ini adalah utilitas dan ekosistem. Itu aja. Dan itulah yang akan membayar. Karena nggak perlu investor tunggal. Kalau investor tunggal itu mudah untuk, misalkan gini, anggaplah saya punya uang nih 1 triliun dolar ya, bisa memodali Pi Network misalkan begitu. Jadi saya yang bisa membeli koinnya nanti ya, berarti kan berpusat ke satu orang. Jadi saya bisa menentukan harga di situ karena modal saya paling besar. Dan suatu waktu ketika pun saya pengen bawa kabur misalkan, ketika harga tinggi, nah ini yang jadi perkara. Jadi banyakan kripto di luaran sana didesain dengan ingin cepat ya, seperti itu. Orang yang punya modal akhirnya membuat sebuah kripto dengan modal utamanya dia sendiri, buat dan sebagainya. Setelah di market harga tinggi langsung dia sell, dia cairkan, dia cabut, dia pergi. Akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi ya komunitasnya, gitu loh. Tapi kalau Pi Network nggak begitu teman-teman. Kalau bertanya seperti itu siapa yang bayar, jangan disamakan dengan kripto recehan. Ini bukan kripto biasa, ini bukan kripto 100% gitu loh. Ini project bukan project sembarangan. Ya silakan aja nanti buktikan lah. Artinya kalau saya kadang ya, kalau kita terlalu mengeksklusifkan juga tetap aja kalau bagi orang yang awalnya memang dasarnya udah nggak suka dan nyinyir ya tetap hasilnya sama walau bagaimanapun juga. Saya pahami itulah. Gitu, setidaknya saya mengerti banyak orang yang seperti itu. Jadi ya intinya saya jawab aja, yang membayar itu utilization ekosistem. Kalau misalkan merasa yang nanya itu hanya ngetes, mau ngerti, ya udah berarti cukup saya jawab yang membayar itu utilitas dan ekosistem, udah selesai, silakan artiin sendiri. Ya gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana perizinan dan legalitas? Tadi saya sudah jelaskan kan, dasar dari legalitas itu, yaitu kan kalau untuk di regional masing-masing itu dikembalikan atau diserahkan kepada negara masing-masing yang ada utilitas, yang ada komunitasnya di sana. Di kita ada komunitas berapa juta nih orang ya yang menjalankan Pi Network. Itu pun jika sudah diperdagangkan di bursa, sudah open minded artinya sudah ada value di Binance juga sudah oke, misalkan seperti itu. Kita bisa melakukan exchange di Binance, kita melakukan exchange di Indodax, kita bisa melakukan exchange di toko kripto. Nah, di sana artinya apa? Artinya regulasi daripada koin ini sendiri ya nanti sudah diakui nggak? Berarti udah diakui Indonesia. Nah, itu masuk kepada ranah hukum Indonesia. Kalau Australia ya Australia, Singapura ya Singapura. Ke negara masing-masing ada aturan mainnya kan gitu. Ya, kemudian Bang, mungkin nggak sih Pi Network tahun ini mainnet? Nah, ada juga yang menanyakan seperti itu ya. Ada yang menanyakan seperti itu. Nah, saya cuman menyampaikan jawabannya adalah perkataan Nicholas sendiri. Bahwa Korti bilang di sebuah wawancara
Nah, kalau teman-teman beberapa video core team cobalah ditonton, Nicholas pernah bilang apa? Bahwa Nicholas pernah bilang begini. Secara teknis kami sudah siap. Nah, di YouTube channelnya Boy Crypto, yang orang luar negeri itu, orang Boy Crypto itu YouTube, Boy TV kalau nggak salah. Nah, itu kan ada. Dia bilang sebenarnya kalau untuk masalah urusan mainnet, secara teknis kami sudah siap. Artinya begitu. Secara teknis sudah siap loh. Nah, namun apa yang dimatangkan ya beberapa hal yang memang nanti karena ini yang dipikirkan bukan masalah urusan mainnet semata kalau untuk core team, tetapi jangka panjangnya teman-teman. Nah, ini yang nggak pahami orang. Rata-rata pionir juga nggak paham. Pokoknya gue mah nggak mau tahu, gue pengen mainnet, gue pengen duit cepet kan gitu. Ujung-ujungnya kan ke situ. Padahal kalau nanya seperti itu ke saya lah, saya juga secara emosi sama kok. Tapi rasional kita harus jalan, logika kita harus jalan. Ini project bukan untuk serta-merta hanya finish sampai di mainnet, tetapi untuk jangka panjang sampai anak cucu kita gitu loh. Desain daripada jangka panjang ini bukan hanya 100% semata ada di bursa kripto, teman-teman. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau bicara masalah mungkin nggak mainnet, ya kalau untuk secara teknis mereka udah siap. Painet itu pernah bilang udah siap gitu loh. Tapi apa perkaranya? Banyak hal yang harus dirapikan, banyak hal yang harus dimatangkan. Ketika dilepas landas, artinya tidak ada 100% lagi tanggung jawab core team ya, project ini. Jadi ketika secara teknis itu udah siap, jadi kita nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu berpikir bagaimana lagi. Kita hanya tinggal modal sabar teman-teman. Nggak ada problem, nggak ada masalah gitu. Nah kemudian ada lagi pertanyaan teman-teman, bang, harga tinggi apa nggak ketinggian tuh bang? Apa mungkin tuh bang? Nah ini kemarin di video sebelum ini bahkan saya udah pernah bahas juga di masalah yang judulnya Kopdud kemarin itu. Saya bilang kalau misalkan urusan harga rendah ya contoh gini deh, teman-teman yang baru gabung punya koin hanya 200 koin atau 100 koin. Kira-kira berapa bulan habis tuh kalau teman-teman mau menggunakan Pitogo jalan jebret, bayar hotel sekian, bayar transportasi sekian, kemudian makan sekian, beli pakaian sekian, terus pulang ke kampungnya atau ke negaranya. Di negaranya juga aduh butuh apa sekian, lama-lama habis. Nah, itu penyakit manusia kan larinya ke lifestyle. Nah, ini penyakit. Nah, makanya suatu saat ini saya bikin video tentang efek pada psikologi orang. Ini ada efeknya mau nggak mau. Jelas kalau menurut saya. Ya terserah orang menertawakan saya apa, wah bang lebay banget sih. Kripto efek kepada psikologi. Oh, saya sih melihat ada banyak. Nah, cuman saya pikir begitu. Artinya ketika value-nya rendah, saya katakan ekosistem akan suatu saat akan stuck mati. Kalau harga rendah. Ya karena kenapa? Karena ya begitu. Nanti malah paus itu sendiri yang menguasai. Ketika mereka melihat ini akan naik ke depannya di awal, ya walaupun banyak ya yang di di lock up banyak, tetapi yang tidak di lock up pun tidak sedikit. Ya mereka menguasai yang tidak di lock up pun itu udah keuntungan buat para paus yang tidak bertanggung jawab dan tidak adil, tentunya hanya memikirkan mereka sendiri. Sementara Nicholas tidak mau seperti itu. Nicholas pernah bilang bahwa ingin memasyarakat seperti layaknya internet dan komputer, kan gitu. Terlebih di sini melibatkan Web3. Ya, makanya kalau misalkan harga tinggi, nah ini ada tingkat kesulitan sendiri nantinya buat para paus itu. Ya kalau misalkan harga anggap 314.000 GCP, kalau mereka beli 1.000 koin mikir 2 kali, kan gitu. Jadi nggak mudah. Dan ekosistem akan lama berjalannya. Karena kenapa? Logika saja lah teman-teman. Kita menggunakan fasilitas daripada utilitas Pi Network ini sendiri dengan kesempurnaan ekosistemnya. Kita menghabiskan 2, 3, atau 5 koin pun itu akan lama habisnya. Apa yang terjadi? Itulah value yang sesungguhnya. Ada beberapa koin yang tertahan, yang tidak terpakai sama kita, terhold. Makanya ketika pencipta atau pembuat kripto itu di awal selalu bilang jangan banyak dijual, nanti nanti turun harganya. Ya iyalah kalau kecil hitungannya, baru 1.000 perak satu koin nggak ditahan karena butuh uang, dijual aja semuanya. Punya cuman 1.000 koinnya dilepas semua, dia lebih baik dia nggak punya lagi. Yang penting kebutuhan dia saat itu tertutupi, kan begitu. Akhirnya semua orang juga karena banyak yang membutuhkan melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi? Volatilitas pasar berbicara, turun harganya, kan gitu. Tapi kalau harga tinggi, Anda punya 100 koin, ngabisin 3 koin aja susah.
Artinya nggak habis-habis. Kira-kira market jalan nggak? Jalan. Logika sederhana begitu aja teman-teman ya. Jalan. Semua jalan. Kalaupun masalah urusan value tingginya posisi di mana, itu jangan tanya saya. Nanti karena yang ada informasi, walaupun bukan tim core yang memutuskan, di sini yang memutuskan adalah komunitas. Ya komunitas di sini yang menentukan adalah komunitas sendiri. Tetapi komunitas itu sendiri dari usahanya komunitas, dari tercatatnya di ledger, transaksi realnya ada, berapa dan seperti apa, banyaknya di mana, itu udah terekam di ledger, di blockchainnya Pi. Akhirnya nanti mengerucut kesimpulannya value-nya berapa, barulah diumumkan sama core team. Jadi core team hanya mengumumkan saja bahwa ternyata berhasil mencapai posisi berapa, kan begitu. Gitu. Kalau untuk value tidak bisa juga menyalahkan core team karena core team tidak membentuk value. Dan ini yang membentuk value adalah masyarakat. Nah, masyarakat inilah pemahamannya yang tidak selaras, tidak seragam. Akhirnya apa? Pro kontra. Gitu. Jujur aja teman-teman, kalau untuk GCP saya dukung memang. Saya dukung karena pemahaman saya seperti itu. Pemahaman saya seperti itu. Ketika itu value diterapkan, saya pikir ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa buat peradaban ekonomi dunia. Tapi kalau misalkan sama seperti kripto lain, ya apa bedanya dong? Kalau kayak gitu nggak ada istimewanya Pi Network. Yang gembar-gembor banyak utilitas, ekosistem sempurna, teknologi tinggi, apa istimewanya? Kalau cuman hitungan $10, $100 kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu aja teman-teman maksudnya. Jadi mudah-mudahan ya dengan adanya G20 puncak di hari ini dan besok, mudah-mudahan saya harapkan ini adalah sebuah titik tolak ukur Indonesia untuk mencoba lebih membuka lagi kepada digitalisasi, karena memang itu yang diagendakan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sebagai penjalan ya, sebagai pelaksana, salah satu pelaksana walaupun kita rakyat biasa, wong deso seperti saya, tetapi saya berharap bahwa wong deso seperti saya memiliki andil bagaimana menggerakkan sebuah perekonomian digital supaya ke depan ada sumbangsi buat negara. Sumbangsi dalam bentuk apa? Bukan hanya masalah materi, tetapi setidaknya dalam menumbuhkan perekonomian bangsa kita. Itu aja teman-teman ya. Oke, saya rasa panjang banget video kali ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Next time kita sharing lagi. Mohon maaf bila teman-teman ada lagi-lagi saya katakan ada yang tidak terjawab atau permintaan requestnya yang belum sempat saya buatkan, tapi next satu-satu saya coba mana yang saya coba pahami, tapi yang belum paham saya nggak berani upload teman-teman. Artinya yang saya pahami saja yang saya upload ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.